Skripnya mana sih Gi? Lu depan Ham, lu depan Ham. Gua nggak bisa ngomong. Gua nggak mau. Mundur. Nah, Emang ngapain sih kita Q&A gitu? Q&A. Halo guys. Sesi kali ini nggak Anggi sendiri, tapi Adi temenin sama gua sama Fatima. Jadi- oh iya Lu gue siapa? iya SAPPKC 2019. Jadi topik kali ini kita bahas apa nih? Kita bahas tentang pertanyaan dari kalian. Kemarin ada nanya di komen YouTube sih Ya kayaknya. betul. Sesuai judulnya kita akan bahas tentang akreditasi dan Dan- kepindahan. Mm-mm. Oke, jadi kita langsung masuk ke topik yang pertama dulu ya. Betul. Sebelumnya, sebagai informasi yang kita kasih ini sebenarnya berdasarkan dengan berita yang ada di Ganesha Post. Sebenarnya keputusan resminya belum ada dari ITB-nya. Jadi sebenarnya tunggu aja tuh surat resminya. Karena yang kita omongin ini sebenarnya semata-mata dari pertemuan WRAM ya. Iya, yang terakhir bareng kita juga. Di Jatinangor kebetulan. Untuk kepastiannya kita belum bisa ngasih tahu ke kalian karena Betul emang belum ada banget. surat resmi terupdate-nya ya. Kalau mau yang fix Pindahan. banget, gimana Meh kalau emang fix banget? Kalau yang mau fix banget, tungguin terus channel kita. Iya. Jadi kita akan update terus. Iya, betul banget. Jangan lupa Bener di-subscribe banget. ya, Kayak teman-teman. tadi gue gini-gini tapi nggak ada apa-apa. Jadi yang pertama, sebuah disclaimer dulu ke bahwa ITB Kampus Cirebon ini adalah PSDKU. Nah, Jadi PSDKU itu apa, Meh? Program studi di luar kampus utama. Program studi di luar kampus. Jadi PSDKU itu adalah program studi di luar kampus utama. Yeay. Jadi Apa sih PSDKU bedanya? ini di luar kampus utama ini maksudnya nggak berbatasan langsung dengan kotanya, kan misalnya ITB Ganesha itu di kota Bandung. Oke. Ada juga ITB Jatinangor. ITB Jatinangor ini bukan PSDKU. Kenapa coba? Karena masih di wilayah Jawa Barat. Bukan. Jadi Cirebon juga Jawa. Bukan kayak gitu konsepnya. Jadi ini remet nih orang nih. kenapa salah Jatinangor itu nih masih kayaknya. bukan PSDKU karena masih berbatasan langsung dengan kota Bandung. Betul banget tuh. Contohnya UI Salemba sama UI Depok, dia bukan PSDKU karena masih sebelahan gitu Jakarta sama Depok. PSDKU tuh nggak cuma di ITB yang buka PSDKU, ternyata banyak juga kayak misalnya nih ada di Unpad. Mungkin lo pada nggak tahu ya, Unpad itu punya kampus juga di Pangandaran, banget. Jauh banget. di Garut. Kayak itu lebih jauh dari Cirebon. Kebetulan ya kayak istilahnya sambil liburan gak sih? Nah, terus habis itu selain Unpad ada lagi kayak UPI. Kalian pada taunya pasti UPI di Bandung kan. Nah, UPI yang dekat Lembang aja tuh. ternyata nggak cuma di Bandung, ada di Serang. Di Serang tuh Banten ya berarti? Serang Banten. Terus apa? Lu jangan so tau dah kalau nggak tahu. Serius. Terus Serang. Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang. Oh, Sumedang Oh, juga iya. ada berarti. Keren banget. Tapi Keren sebenarnya banget. bukan di Jatinangor sih katanya. Kayaknya Sumedang lebih kotanya. ya, Hmm. lebih Sumedang banget. Terus kayak Unair juga ada di Banyuwangi dan banyak lah pokoknya. ITB PSDKU ini ada berbagai macam program studi. Yang buat sekarang ini ada 4 nih sekarang. Ada SAPPK dari itu planologi. Terus ada FTI, itu teknik industri. Terus ada Ada lagi FTTM, itu apa? Teknik geofisika. Dan ada juga FSRD atau KRIA. dan tahun ini bakal nambah FTTM di Teknik perminyakan, ada teknik pertambangan dan oceanografi. Itu dibuka di tahun ini 2020. ya betul. Mungkin di antara kalian ada yang daftar itu ya. Ada yang berminat. Sekarang kondisinya gimana sih? Jadi sekarang ITB Cirebon ini untuk mau TPB angkatan atasnya pun masih berlokasi di mana sih sekarang? Di Jatinangor. Di kampus Jatinangor. Yeay. Kita belum ada kepindahan ke Cirebon. Betul. Sehingga karena kita masih di Jatinangor, kita masih kelas paralel. Kelas paralel itu apa sih? Kelas paralel adalah Oh, kirain lo tahu. Beda. Jadi kelas paralel itu masih sama kelas yang di Ganesha. Bandung. Berarti akreditasinya itu masih menginduk dengan prodi-prodi yang ada di Ganesha. Jadi akreditasinya masih A ya Iya, masih sama. menginduk dan masih ada akreditasi internasional ya kalau nggak salah. Bahkan NIM kita juga ngelanjutin NIM mereka jadi sama gitu. Nah, dosennya pun sama guys. bener banget. Bahkan dosennya bolak-balik loh ke Jatinangor. Tapi karena ada isu dengan kepindahan ini, maka akreditasi itu jadi pertanyaan lagi nih bagi Iya. kita. Gimana sih akreditasi kalau nanti kita pindah ke Cirebon? Nah, kayak karena gitu. nggak mungkin kan kalau pindah ke Cirebon pasti Masih. dosennya juga udah nggak sama, fasilitasnya udah nggak sama, dan ya pokoknya serba nggak bisa sama gitu kan. Makanya akreditasi juga pasti beda gitu.
Nah, sebelum jauh itu sebenarnya kapan sih Nggi pindahnya? Nah sebenarnya itu nggak tahu Masih sih simpang siur banget kapannya. nggak sih? Iya. Karena setiap tahunnya bakal ada info yang berbeda-beda. Kayak misalnya 2017 pindah, 2018 pindah, 2019 pindah. Sekarang 2020 bahkan jadi pindah atau enggak kan kita belum tahu sampai sekarang. Untuk sekarang ini sebenarnya tuh masalah pindahannya itu ada di IMB atau izin mendirikan bangunan oleh Pemprov Jawa Barat. Nah tapi sekarang karena Pemprov Jawa Baratnya udah mempercepat prosesnya, jadi ITB Cirebon ini pengen segera dipindahkan ke Cirebon kayak gitu. Tapi kondisinya sekarang kan lagi pandemi kayak gini nih. Kalau Ya, pandemi kayak gini kan betul kita bingung banget. juga kan. Semester yang kemarin sama yang semester yang akan datang itu kita masih PJJ sama kayak yang lain karena emang lagi kondisi kayak gini juga kan. Dan udah ada surat keputusan dari ITB-nya sendiri. Yang bakal pindah tuh adalah angkatan 2019, itu angkatan kita, sama angkatan atas kita tahun 2018. Jadi Nah. gimana Meh? Gue nggak tahu. Jadi sebenarnya alasan kenapa 2016 dan 2017 nggak pindah itu karena 2016 ini belum punya alumni, sehingga akreditasinya kalau berdasarkan dengan peraturan yang ini akreditasinya masih C. Istilahnya ITB nggak akan membiarkan hal ini nih. Jadi ITB istilahnya menjamin akreditasi dari setiap program studinya biar dapat yang maksimal kayak gitu. Sedangkan 2017 kenapa nggak pindah? Karena apabila 2017 pindah di bulan Agustus, nanti itu butuh proses reakreditasi 6 bulan ke depan. Tapi 6 bulan ke depannya itu istilahnya fasilitasnya itu belum terrealisasikan. Sehingga jika 2017 pindah dan reakreditasi belum bisa mendapatkan poin maksimal, jadi masih C. Ya C. betul. Nah, sedangkan kalau 2018 pindah istilahnya udah ada kesiapan lah dari ITB sehingga akreditasinya maksimal minimal. B. Nah betul. Nah, Terus jangan terlalu khawatir lah, karena kita bakal ada proses reakreditasi. jadi buat yang angkatan 2020 itu kalian bakal belajarnya masih di Jatinangor. Betul Kenapa? banget. Karena kalian kan masih mengalami masa TPB kan. Yang mata kuliah itu apa aja sih TPB itu? TPB itu yang gue sebelumnya di video sebelumnya bisa dicek di atas. Dosen-dosennya pun masih mengenduk dari dosen-dosen Ganesha. Betul. Sehingga kalau misalnya langsung pindah ke Cirebon itu bakal mempersulit lah istilahnya proses bolak-balik dari dosen itu sendiri. Jadinya karena ITB ingin menjaga kualitas dari TPB-nya, jadi dosen-dosennya itu masih mengenduk sama yang Ganesha. Betul Gitu, guys. banget. Sebenarnya itu kepindahan ini tuh masih menimbulkan pro kontra nggak sih? Betul. Apa sih Nggi alasan kepindahan dari rektorat? Kenapa kita harus pindah? Kata rektorat sih gini, kan kampus Cirebon emang udah ada nih mahasiswanya. Nggak mungkin kan nggak pindah, kayak cepat atau lambat pasti pindah. Dan Udah kenapa ada harus, gedungnya juga kan? ya, dan kenapa harus disegerakan biar reakreditasinya juga biar makin cepat. Dan Jadi lebih hasilnya juga lebih maksimal. jadi buat nanti kalian angkatan bawah-bawah, misalnya kalian 2020, pasti kalian udah kemungkinan bakal bisa A nggak sih? Soalnya kan Iya. udah ada kita angkatan 2018 dan 19 2019 juga. yang mengalami mungkin reakreditasi B atau gimana Minimal B, gitu. gitu. Minimal. Ini minimal B ya, jadi nggak menuntut kemungkinan dapat A juga kan, kayak gitu guys. Terus dari sisi mahasiswanya itu banyak banget yang pro kontra juga. Kenapa Betul. coba? Karena angkatan 2018 dan angkatan 2019 ini istilahnya banyak yang kayak menganggap kok kita jadi dikorbanin nih karena istilahnya naon ya lupa kok. Karena fasilitasnya itu istilahnya belum terlalu memadai atau belum lengkap banget gitu. Fasilitas-fasilitas pokok yang jelas pasti ada, cuman kayak fasilitas yang penunjangnya itu butuh proses untuk melengkapinya itu, jadi nggak bisa langsung lengkap saat itu juga kan. Kalau dari organisasinya sendiri itu ada KM ITB sama MWM. Jadi KM ITB sama MWM ini akan melihat dulu Sekiranya belum layak atau belum memenuhi fasilitasnya itu, nanti kita akan ada upaya penolakan sampai benar-benar lengkap dan dipenuhi dulu, baru Ya, kita betul bisa banget. pindah ke sana. Jadi selain kita yang ngasih pendapat dan ngasih informasi ke kalian, teman-teman kita yang lain dari Tata kita juga bakal ngasih insight-insight baru ke kalian dan opini mereka sendiri. Oke, langsung slide aja yuk satu. Semuanya, aku Uli. Kali ini aku bakal bahas pendapatku tentang akreditasi ITB Kampus Cirebon. Dari isu kepindahan yang nggak jelas akreditasinya itu gimana. Cuy, itu bener-bener bikin kita gelisah parah. Bener-bener satu angkatan tuh gelisah banget. Kayak, woi kita kerja gimana? Kayak, anjir, tujuan kuliah kan emang buat kerja nih. Jadi kayak gimana kalau misalnya lu gak terima kerja sesuai dengan apa yang lu pengen gitu. Kayak it's a big deal bro. Terus tiba-tiba ada pihak ITB yang kasih tahu akreditasi itu minimal B pas kita pindah. Mungkin ini bikin kita sedikit aman. Di situ gue mikir gini sama teman-teman gue yang lain. Kayak ini tuh kesempatan kita buat berkembang gak sih? Nih, gue kasih tahu aja.
kita nih kan bisa dibilang angkatan atas kan buat ITB Kampus Cirebon ini. Jadi kita tuh bisa banget guys buat ngerintis, pelopor, atau ngebus suatu hal yang kita pengen. Misalnya, suatu hal yang gak ada di kampus Cirebon tapi ada di kampus Ganesha. Misalnya kayak unit atau apapun itu. Dan setahu gue, ITB Kampus Cirebon itu punya dana yang gede. Jadi kayak asalkan ide lo jelas, bisa banget buat kita ngebus suatu hal yang udah kita pengenin. Balik lagi sama diri kita sendiri sih sebenarnya. Kita mau milih dua jalan yang mana nih? Jalan yang biasa-biasa aja atau yang challenging banget? Karena gini, ITB Kampus Cirebon itu tetap kuliah di ITB. Cuy, kuliah di ITB. Tapi kita punya kesempatan untuk berexperience lebih. Mungkin di kampus Ganesha tuh nggak bisa dilakuin kayak gitu. Nah, tentang akreditasi, ini kalau menurut gue, kalau misalnya minimal B, itu bisa didukung sama sertifikat yang tingkatnya nasional ataupun internasional. Udahlah guys, come and join us. Anjing. Hai, nama gue Faiz Muhammad Prasetya. Biasanya teman-teman gue manggil gue Faiz 2. Kenapa ada duanya? Jadi sebenarnya di angkatan 19 Planologi Cirebon itu yang namanya Faiz ada 2. Nah, ada Faiz 1, ada Faiz 2. Gue Faiz 2. Nanti ada Faiz 1 mungkin di video selanjutnya atau yang lain, tuh sekedar info aja. Jadi akreditasinya Planologi Cirebon itu katanya sih ITB akan mengusahakan akreditasi itu minimal B. Gue pribadi sih sebenarnya jadi tidak perlu jadi khawatir lah gitu, karena kalau udah dapat B ya berarti kan, dan itu minimal dapat B gitu, berarti bisa lebih kan, kemungkinannya ada 2 lah, kalau nggak B ya A gitu, dan moga-moga aja langsung A. Tapi kalau menurut gue sih kayaknya nggak langsung A juga, kayak nggak mungkin gitu ya, mungkin B, tapi B aja udah cukup gitu kalau menurut gue sih. Maba-maba atau yang mau daftar ke ITB nanti yang ke Cirebon gitu, sebenarnya akreditasi itu dan setahu sepengetahuan gue juga sih nggak terlalu penting juga sih gitu ya, maksudnya selama lu udah di ITB, karena gini, walaupun lu nanti di Cirebon, lu ijazah lu juga tetap ada Institut Teknologi Bandung, jadi kayak maksudnya alamat lu juga bakal ITB lagi gitu, maupun di Cirebon mau di Nangor, tetap di bawah payung Institut Teknologi Bandung. Lu dapat cap gajah duduk, itulah, gak usah khawatir kalau lulus gitu, jadi kayak lu masih di bawah ITB kok, jadi tenang aja gitu. Jadi sebenarnya gini, banyak dari teman-teman gue di angkatan 2019 ini yang mencoba untuk pindah. Kenapa pindah? Sebenarnya banyak alasan. Salah satunya ada yang karena memang salah jurusan. Yang kedua itu ada yang karena memang merasa ITB Cirebon ini nggak jelas. Ini Cirebon gimana? Apa yang terjadi gitu? Dan kita tuh kuliahnya anak Cirebon itu kan di perpustakaan Jatinangor. Nah itu kita tuh secara teknis kita nggak punya kelas sebenarnya di Jatinangor, karena kita emang nggak, Cirebon juga belum jadi kan. Jadi kita kayak diungsikan lah gitu kasarnya, diungsikan di Jatinangor. Jadi kayak ya gitulah, jadi kayak kita merasa kurang fasilitas, infrastruktur pendidikannya kurang gitu. Juga sebenarnya ngerti itu gitu, karena kan memang kampus Cirebon belum jadi. Kalau menurut pribadi gua, kalau masalah anak-anak yang pada pindah ini ya cukup umum lah gitu, umum terjadi gitu. Kita juga nggak bisa nyalahin gitu, karena kalau lu misalnya pindah karena memang jurusan yang nggak cocok dan lu emang salah jurusan gitu, gue menganjurkan banget buat pindah sih sebenarnya. Jadi kayak daripada lu berhenti di tengah jalan. Dan ini juga ada info nih. Jadi buat kalian ya, udah keterima ITB, terus kalian pengen pindah gitu, pindah jurusan di ITB. Jadi lu nyobain SBMPTN, UTBK gitu, itu udah nggak bisa. ITB itu nggak mau menerima anak yang udah terdaftar sebagai mahasiswa ITB. Nah jadi kalau bisa dibilang kesempatan kalian masuk ITB itu cuma 1. Dia kalau menurut gue syukuri aja lah hasil jerih payah kalian juga gitu. Lu masuk sini juga nggak sia-sia. Lu di ITB men gitu, kayak nggak usah takut lah gitu, santai aja gitu. Hai teman-teman semua, nama aku Esther. Jadi as you guys know bahwa ITB Kampus Cirebon ini bukan akan dipindahkan ke tempat yang bagaimana, tapi justru kita ke tempat kita yang seharusnya. Kalau selama ini kita melangsungkan kegiatan belajar mengajar kasarnya numpang di ITB Kampus Nangor, tapi saat ini kita harus kembali ke tempat kita yang seharusnya. Aku adalah salah satu mahasiswa dari sepersekian mahasiswa ITB Kampus Cirebon yang mungkin tidak terlalu memusingkan, akan beberapa hal yang mungkin biasanya dipusingkan oleh teman-teman lainnya. Pertama, soal pemenuhan kebutuhan, fasilitas, persiapan kepindahan. Aku merasa bahwa aku nggak perlu takut atau cemas gitu. Aku tahu gitu, dari permukaan aku melihat bahwa banyak yang bilang juga ITB itu sebenarnya punya modal yang cukup. Jadi bagi aku, kita nggak perlu takut gitu untuk fasilitasnya, ruangan belajar, bangunan, yang lainnya kayak misalnya tempat tinggal, atau ya tempat-tempat modal-modal untuk berorganisasi kayak gitu. Sebenarnya aku pernah dengar juga dari kakak tingkat
dia pernah bilang kayak sebenarnya ITB tuh mau kok modalin kalian, ITB tuh mau kok ngasih biaya buat kalian gitu kalau kalian mau buat suatu misalnya organisasi atau kayak UKM atau event-event tertentu, asalkan kita jelas kita mau berkarya dan kita serius gitu. Terus soal takut lingkungan di sana baru atau apa, menurut aku itu nggak jauh beda sama yang kita sebut dengan culture shock ya. Selama hidup kalau menurut aku kita pasti akan menemui perubahan-perubahan yang ada dan manusia gimana caranya kita bisa adaptasi gitu kan. Simpelnya kayak aku dari Bekasi pindah ke Bandung, ke Jatinangor, cukup kota lah kayak gitu, tapi tetap aja pasti ada suatu perubahan yang aku harus temui gitu. Yang pasti udaranya waktu pertama masuk ke Jatinangor itu bisa mencapai 14 derajat waktu itu, waktu zamannya OSKM 2019. Sementara di Bekasi nggak perlu disebutin kan derajatnya, tapi paling aku camkan terus buat diri aku adalah aku nggak sendiri di sana, aku sama mahasiswa ITB Cirebon lainnya. Pasti ITB juga nggak akan lah pindahin kita ke Cirebon dengan kayak ninggalin kita di hutan. Dan yang paling sering banget disinggung nih teman-teman adalah soal akreditasi. Yang aku tahu ketika kita pindah nanti, akreditasi kita jadi mandiri, maksudnya kita nggak nempel lagi dengan ITB yang di Bandung, di Ganesha atau di Jatinangor. Menurut aku, jauh ini aku tahu kampus hebat apapun kalau dia buat multi kampus yang baru, nggak mungkin itu bisa langsung bagus, nggak bisa langsung maksimal A gitu. Anggap itu sebagai perjuangan kita aja sih, ya why not gitu, maksudnya ya kita sama-sama gimana caranya ini akreditasi naik gitu. Satu lagi yang selalu aku pegang, mungkin Tuhan cuma mau kita berjuang aja. Oke guys, jadi segitu aja video tentang kepindahan dan akreditasi. Sumbernya bisa dilihat Di description box nanti. iya, Iya. bisa dicek di situ. Dan ini sumbernya berasal dari WRAM ITB atau rektorat ya guys. Jadi Tuh. sejauh ini itu info yang paling valid. Nggak menutup kemungkinan ada perubahan juga guys. Nanti ditunggu aja surat resmi dari ITB-nya. So, Betul, stay Mbak. tune terus ya guys. Di channel ini karena kita bakal ngasih informasi-informasi Terkini. terupdate buat kalian. Betul Dan banget. buat kalian yang nanya di komen, lihat kita jawab kan komen Ya, kalian. kita peka guys. Aduh, bacot banget ya. Bahkan kita bikin satu video full gitu loh. Jangan lupa like, Comment. Dan subscribe.